Bela kalian, Mbak. Ini bukan kami paksa, atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya. Ini orang tua saya. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah nih. Putra dari Aceh. Putra dari Aceh. Saya membaca putra dari Aceh. Makanya dia kayak gitu kau. Laginya nggak ada surat. Mana surat datang? Saya mau. Dia nggak ada paksaan lo, buat di luar kesadarannya sendiri. Kayak gila. Tanya sama dia sendiri, Bu. Saya nggak ada paksa, nggak ada mempun-pun. Tapi orang tua ya. Tolong lah, Bu. Saya nggak mau gimana. Ngomongin orang tua ya. Jadi kenapa gini? Dia pada dasarnya memang mau jualan. Karena dia sudah memang turut dia, Pak. Ada saya ngaruh. Bu, gini aja. Bu, tanya sama anak ibu, apa memang dia mau dipaksa atau tidak? Nah, ya, biar kita ambil surat pernyataan si Fitri sama gereja. Iya. Tapi surat saya mau dibawa ke mana, Pak? Saya mau. Lorong menuju rumah Fitri, korban pemurtadan seorang oknum rentenir di Medan, Sumatera Utara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dua anak dari Ibu Fitri yang dibawa lari oleh seorang oknum rentenir di Medan. Alhamdulillah, anak Ibu Fitri sudah berhasil dibawa pulang ke Langsa, Aceh. Kemudian itu awalnya di tahun 2019 atau memang di 2020? 2020. Oke, 2020. Katanya kakak pernah diajak buka usaha di Medan. Sempat ke Medan? Sempat kemana berdua? Oh, berdua. Berarti Kak Fitri nggak ikut? Ikut dia buat ke sana. Oh, Kak Fitri. Oke. Dia buat ke sana. Dia sebulan ke sana baru kami nyusul. Oke, kami dia di sana. Iya. Oke, berarti Fitri dan duluan ke sana. Terus baru Kak dia ibu. Kalian nama saya siapa? Cut Amelia. Hah? Cut Amelia. Cut Amelia. Berapa kira-kira usia? Masih enggak? Usia berapa? Ya masih. Oh ya. Berapa kak? Enggak, warna 36. 36. Oke. Kakak kemudian nyusul ke Medan, buka usaha. Daerah mana? Daerah pokoknya tempat turun-turun angkot lah. Pasar 9 Tembok. Pasar 9 Tembok. Pasar 9 Tembok. Pasar 9 Tembok. Kakak tahu bahwa Fitri sudah menikah dengan ini? Belum. Oke. Terus kakak jualan. Berapa lama jualan? 15 hari. Jualan 15 hari. Kenapa singkat kali? Karena gini ceritanya, kan saya jualan itu laku di situ. Jadi pas ada Yang dijual nasi, gorengan? nasi aja, nasi dari jam 9 sampai jam 2. Oke. Jadi sebentar kami kan habis nasinya nih, ambil lagi masak, pulang lagi, saya suruh mana, repot, masak lagi nasi, nanti antar terus ke gede, udah lama-lama jadi orang situ entah ada yang cemburu, dia ngancam, kak kalau jualan di sini kakak jangan laku-laku kali, nanti kakak nggak dibilang meninggal bisa lumpuh. Jadi ancaman orang ini, jadi saya ini kan jadi takut. Oh iya. Kakak pulang. Kakak telepon suami, bilang ngapain? Udah saya bilang ngapain kamu ke sana? Kakak pulang. Habis itu udah balik aja ke sini. Saya aja adik saya ini. Yuk Pit, kita pulang. Ngapain kita di kampung orang kayak gini? Bilang, oh kak saya nggak mau pulang, kok pulang kakak aja. Habis itu dia mepet. Kayak mana nih janjinya? Saya udah banyak AB, sewa ke D. Nggak betul nih janjinya. Udah marah-marah dia sama saya. Berarti yang sewakan ke dia itu Fitri? Iya. Oke. Saya untuk masak aja di Ya. situ. Apa motif Kak Fitri itu ke Medan, kemudian meninggalkan apa? Ini sebelah rumah Kak Fitri, meninggalkan rumah, kemudian motifnya apa? Apa karena dia sudah menjalin hubungan dalam tanda kutip pacaran dengan si Simpson? Saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Masalah itu saya nggak tahu. Yang diajak sama si Fitri, oh di sana kak kita ada lampa, udah ada katanya. Iya. Pertama dijanjikan toko, pas saya datang sana, di sana baru dicarikan ke dia yang saya. Nama Cuk Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya.
Jadi yang apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Langsa, saya mohon, sangat-sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama dibukakan, buka pintu hati Mama ya. Dan jangan pernah tidak tahu mau bilang apa lagi, Mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang mengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut saya ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini, Kak. Kakak minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang, Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Fit, Kak. Fit mohon, jangan pernah, Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Fit ikhlas, Kak. Tapi tolong jaga orang ini, Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Coba kakak minta bagus-bagus, Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga, Kak. Kakak serahkan sama siapa? Kan ibu kan memilih untuk tidak ikut nih. Nah, bagaimana akhirnya sampai titik di mana mereka akhirnya pulang semua itu bagaimana, Bu? Itu ngomong sama bapak ya? Boleh saya jawab? Boleh, Pak Edi. Silakan, Pak. Keadaannya yang di TKP pada saat itu memang ketepatan oknum yang tidak bertanggung jawab mengatakan kami penjemputan untuk pergilah ke suatu spika aparat hukum. Jadi karena dia mengatakan itu, jadi saya pun orang yang taat hukum, jadi ingin ke polsek tempat, tapi nyatanya mereka itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya surat panggilan untuk kami ke polsek. Jadi saya tekankan lagi sama mereka, kalau memang bapak ini mau jemput saya, mau klarifikasi masalah, jemput saya untuk membuat kesaksian bahwa saya penculik, ya mana surat orang bapak ini bertugas itu. Nggak bisa mereka menunjukkan surat-suratnya. Jadi setelah kejadian itu saya pertanyakan, mereka ada mundur berapa langkah. Saya pun berbicara sama Pak Lurah setempat, dan selagi saya berbicara sama Pak Lurah setempat, disitulah si Fitri istri saya ini digotong, ditarik dan diseret dalam jarak sekitar 10 meter lebih kurang. Jadi begitu nengok keadaan dia begitu, saya respon, saya kejar ke situ, ke posisi mereka itu. Ya saya membuat bahwasannya namanya saya sekarang suaminya, saya berhak untuk membela sang istri saya. Betul. Karena saya nggak tega digere-gere gitu. Jadi waktu di keramaian itu memang pada saat itu orang kampung setempat itu memang sih kayak diam, karena keadaan di situ sepertinya mereka mengatakan, ada yang saya dengar ini sudah
kepolisian semua nampaknya, udah intel gitu. Tapi Ya. saya berkeras kayak mana, ini si Fitri jangan sampai dibawa. Ya. Dan pun setelah saya hadang, Ya. berapa orang tua oknum yang berteriak sama saya walinya. Iya, di situ walinya, keluarganya, saya suaminya. Saya bilang, kalau abang, saudara-saudara ini, saya bilang, kalau abang ini mempunyai akal, jangan salah paksa. Kita bisa ngomong baik-baik. Fitri kan sudah memang siap ngomong baik-baik. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana perjuangan seorang murtadin yang bernama Cut Fitri ya, di mana pada saat itu dia percaya dan mengikut Yesus dengan kerinduan hatinya sendiri tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Dan kemudian setelah ketahuan hal itu kepada keluarganya, maka pihak keluarganya pun bertindak menjemput paksa Fitri di Medan. Dan kemudian Fitri itu tidak mau mengikut keluarganya untuk pulang ke Aceh ya, karena daerah mereka itu daerah Aceh. Dan dia tetap mempertahankan imannya kepada Kristus. Bahkan kalau kita lihat dari awal video, ada sedikit keributan di sana di mana ada pemaksaan dari pihak keluarga untuk memaksa Fitri supaya pulang ke Aceh. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana mereka mendatangi rumah korban tadi yang di mana mereka mengatakan bahwa ini korban pemurtadan. Mereka datang ke situ dan mereka mengambil anak dari Cut Fitri itu sendiri. Bahkan dua-dua anaknya itu diambil dari dia dan kemudian dibawa pulang oleh kedua orang tua atau oleh keluarga Cut Fitri itu sendiri. Itu luar biasa teman-teman ya. Memang agak susah ketika kita memilih salah satu keyakinan yang ada di Indonesia, bahkan hak kita pun susah kita untuk mempertahankannya, karena kita tahu kalau sesuai undang-undang bahwa kalau orang sudah dewasa dan memilih agama mana yang harus dia ikuti, maka dia berhak dan bebas untuk beribadah sesuai dengan agama yang dia yakini. Dan Fitri tadi sudah mengklarifikasi, bahkan dia mengikut Yesus itu bukan karena ada paksaan, bukan karena dia diculik, bukan karena apa-apa, tapi karena memang itu kerinduan dari dalam hatinya. Nah teman-teman, kalau kita lihat mereka itu dari pihak keluarga Cut Fitri menggiring opini, bahkan mereka mengatakan Cut Fitri itu bersama anaknya itu diculik oleh seseorang. Nah, jadi itu yang luar biasa fitnahan mereka, seperti yang dikatakan oleh Cut Fitri tadi. Jangan fitnah orang lain, jangan fitnah pihak siapapun, karena saya memilih agama ini bukan karena orang lain yang memaksa, tetapi ini keinginan saya sendiri. Saya tulus, saya jujur dengan hati pikiran yang waras mengikut Yesus Kristus. Nah teman-teman, itulah yang terjadi di negara kita. Tetapi kalau misalnya ada orang yang mualaf, itu baik-baik saja, tidak pernah diributkan soal haknya. Kenapa harus kamu meninggalkan kekristenan? Kenapa harus kamu masuk agama lain? Tidak pernah diperiksa dan tidak pernah diprotes, bahkan tidak pernah ribut soal itu teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman, mari kita tetap berdoa buat mereka yang sudah mengikuti Yesus supaya mereka tetap mempertahankan imannya kepada Kristus. Karena kita pasti dibenci oleh nama Kristus, kita dikucilkan, bahkan kita dianiaya. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawakan damai. Justru dia membawakan sesuatu pemisahan, di mana anak bisa berpisah dari orang tuanya dan juga suami bisa berpisah dari istrinya. Artinya teman-teman ya, bahwa seseorang bisa berpisah dibenci oleh seisi rumahnya sendiri karena firman Tuhan, seperti yang dialami oleh Cut Fitri ini. Ketika dia mengikuti Yesus, ketika dia percaya kepada Yesus, maka terpisah dia dari keluarganya, bahkan anak-anaknya pun terpisah dari dia. Nah, dan kiranya Cut Fitri dengan keyakinannya dan dengan suaminya yang sekarang ini yang setia juga mengikut Tuhan, biarlah mereka tetap bisa bertumbuh dan memberikan kesaksian yang benar tentang bagaimana mereka percaya kepada Kristus, bagaimana Kristus menyelamatkan hidup mereka. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.